channelku Awang Chan Tarot. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah support channelku ya. Aku jadi makin semangat banget bikin videonya dan ini mumpung libur jadi aku bisa penuhin request dari teman-teman. Cuman kali ini aku bikin video yang nggak request ya, nanti yang request next setelah ini ya. Kemarin pernah aku upload video tentang ini ya, cuman kualitas audionya pada saat itu nggak bagus, jadi aku nggak mau ya ngasih sesuatu yang nggak bagus untuk kalian, nanti kalian jadi nggak nyaman ya nontonnya. Oke, jadi ini aku pingin bikin lagi karena menurutku tema ini cukup penting dan mungkin bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan buat kamu-kamu yang mungkin merasa ada pertanyaan yang masih mengganjal dan mungkin belum menemukan jawabannya. Siapa tahu bisa menemukan di sini ya. Ini masih perkara spiritual, jadi temanya atau judulnya adalah apa bakat spiritualmu ya. Jadi kalau bakat spiritualisme atau spiritual itu sebenarnya semua orang punya ya, semua orang punya, karena semua orang memiliki jiwa, memiliki sukma, memiliki roh ya, memiliki cahaya hati nurani ya. Maka dari itu semua orang pasti punya bakat spiritual, cuman bedanya ada yang terpendam ya, belum digali sama sekali, bahkan ada yang mungkin udah mulai muntup-muntup ya mulai muncul sedikit kuncup-kuncup gitu, cuman mungkin nggak tahu gimana caranya merespon atau mungkin mengasah, dan ada juga yang pada taraf yang nggak bisa mengendalikan ya, atau mungkin yang udah bisa jadi guru bagi orang lain ya, guru spiritual bagi orang lain, jadi macam-macam. Nah, di sini ada 4 pile ya, pilihan tumpukan kartu ya, silakan kalian pilih pilenya. Kalau saranku pilih 1, karena apa? Mungkin di situ akan misalkan di satu kartu itu ada 2 bakat spiritual, nanti akan kelihatan ya. Jadi nggak perlu pilih 2 atau 3 atau 4 ya. Kalau misalkan pilih semua ya nggak apa-apa boleh, tapi ya tadi hanya saran aja ya. Terus nanti akan ada kartu konfirmasi pakai deck ini ya. Oke, silakan konsentrasi ya, sambil dihilangkan ekspektasi atau perkiraan atau mungkin halusinasi, ekspektasi, pikiran negatif dihilangkan dulu. Setelah itu pilih ya pile 1, pile 2, pile 3, dan pile 4. Oke, kita langsung ke kartu yang pertama. Saya kasih waktu 5 detik ya. Yang pilih ini atau pile 1 ya, apa bakat spiritualmu ya, karena hal-hal spiritual itu kartunya biasanya nggak dibaca terbalik ya, jadi ini tadi keluarnya kebalik, aku balik lagi, atau nggak dibaca terbalik lah intinya. Di sini kita lihat kartu oracle-nya ada lightning, soul retrieval, the hummingbird, sama yang terakhir the hunter. Untuk tarotnya di sini the empress,
ya, the High Priestess, King of Cups, Four of Pentacles, Four of Cups. Oke. Ditahan dulu. Aku tahan dulu penjelasannya. Aku mau shuffle ini ya untuk konfirmasi ya, memperjelas kartu-kartu yang sudah ada di sini ya, sambil konsentrasi ya, hilangkan ekspektasi, hilangkan pikiran negatif sambil menenangkan pikiran, sambil menyimak aku shuffle kartunya. Karena dengan kamu menyimak, maka energi kamu akan tertarik semakin besar ya di sini, dan akan semakin resonate. Dan nanti kalau resonate ya, siapa tahu jawaban atas pertanyaan yang kamu tanyakan selama ini terjawab di sini ya. Karena ini bakat spiritual, jadi mungkin agak berbeda ya sama bakat yang biasa ya, yang sifatnya lebih ke kehidupan sehari-hari. Ini juga khusus buat kamu-kamu yang percaya kalau manusia itu pasti memiliki bakat spiritual, karena ya memang dimensi manusia itu kompleks, nggak hanya dia punya fisik aja, tidak hanya punya otak aja, tapi juga punya hati, punya nyawa, punya sukma dan lain sebagainya ya. Kompleks memang manusia itu. Sebenarnya spiritual itu bisa dikaji secara empiris atau saintis, cuman ya saat ini mungkin belum nyampe aja ke situ ilmunya. Oke, lanjut. Aku tata ya, kayaknya nggak enak banget kalau dibuat kayak gini. Oke, gini aja. Kelihatan? Iya, kelihatan. Oke. Nah. Ya. Oke, kartunya. Bentar ya. Kalian skip juga nggak apa-apa ya ini kalau kelamaan, soalnya aku pengen ditata jadi biar kelihatan enak dilihat. Kelihatan enak dilihat. Iya, kok miring. Ya, begini. Aku butuh lagi. Ya, kalau bicara tentang bakat spiritual ya, banyak banget macamnya. Ya, nanti aku bacakan yang tertangkap di sini ya, yang tertangkap energinya di sini. Oke. Iya. Aku ngerasa ya bahwa bakat spiritual kamu yang pilih file 1 ini, aku ngerasa di sini kamu punya energi, kalau bilang elemen ya, elemen air kamu itu jauh lebih dominan di sini. Elemen air lebih dominan, dan otomatis orang yang memiliki elemen air dominan itu kalau di psikologi itu seperti karakter orang pragmatis ya, jadi cenderung kalem, cenderung diam. Nah, untuk bakat spiritualnya ya, aku ngerasa di sini kamu memiliki feeling atau intuisi yang tajam ya. Dalam hal ini lebih kepada sebentar ya, aku ini dulu ya, sambil konsentrasi dulu ya. Boleh kamu skip kalau kelamaan ya.
Ya, kamu selain punya intuisi dan juga apa namanya tadi, feeling yang kuat. Nah, feeling dan intuisi yang kuat ini lebih kepada empati ke orang lain ya. Tapi aku ngerasa kamu bukan masuk golongan empat ya di sini. Nggak ada bau-bau empat. Tapi aku ngerasanya lebih kepada ya semacam soul retrieval, hummingbird, ya. Oke. Ya, kamu semacam ini loh. Kalau nama ilmiahnya kemampuan spiritualnya ini hilang. Tadi udah keinget tiba-tiba hilang. Tadi kan bukan empat ya, tapi aku ngerasa lebih ke ini ya, elemental. Tapi elementalnya ini semacam gimana ya, elemental itu sebenarnya banyak ya macamnya ya. Mungkin kalian bisa googling, tapi ya nggak terlalu banyak juga informasi tentang elemental ini, kemampuannya, karena memang elemental ini langka ya. Ini termasuk kemampuan yang langka ya. Tadi aku enggaknya kenapa ini kok lumayan kompleks gitu ya. Aku bilang unsur air, tapi unsur lainnya itu juga juga kental di sini. Cuman kamu kalau karakternya lebih ke unsur air, lebih tenang orangnya, kalem, nggak banyak bicara. Dan ini aku ngerasa banget kamu itu kayak semacam ya percaya nggak percaya ya. Percaya nggak percaya, tapi aku pernah ketemu ya sama orang-orang yang punya bakat spiritual yang udah terasah ya, dan macam-macam bentuknya dan jenisnya. Ini kemungkinan besar itu elemental tadi ya, dan elementalnya itu lebih kepada yang misalkan kamu ekstrimnya kalau misalkan kamu bisa full atau maksimal kemampuan ini itu bisa mengendalikan cuaca, atau bahkan lebih ekstrimnya lagi ke iklim ya. Atau yang agak ringan-ringannya itu ke hujan ya. Mungkin kamu punya beberapa pengalaman, mungkin kamu bertanya-tanya, kok aku punya pengalaman aneh gini ya. Nah, semacam misalkan kamu pergi gitu, mendung cuacanya sorry agak belibet, spiritual emang agak berat ya energinya ya. Cuacanya itu mendung dan kamu mungkin dalam hati, kenapa kok mendung, ini lebih enak lagi kalau cuacanya cerah gitu. Nah, secara ajaib gitu, beberapa menit atau mungkin malah detik kemudian itu tiba-tiba cerah ya, semacam itu. Atau mungkin kamu cuacanya cerah gitu ya, terus pas kamu datang ke rumahnya temenmu atau apa itu, kamu datang tiba-tiba hujan. Nah, seperti itu ya. Itu tanda-tanda, tapi kemampuannya masih belum terasah dengan sempurna ya. Aku ngerasa di sini kamu masih dalam taraf belajar, masih dalam taraf ini kenapa seperti ini gitu. Mungkin orang-orang yang kamu ceritain itu ngerasa kayak, kamu halusinasi aja itu. Enggak ya, kalau di sini enggak. Kalau memang resonate dari awal ya, aku ngerasa kemampuan kamu ini nyata dan kamu perlu mengolahnya atau perlu mengasahnya ya. Dari kartu-kartunya ini, cara mengasahnya adalah dengan memperbanyak terkoneksi dengan alam ya. Kamu coba untuk
memahami mereka, memahami bahasa mereka. Ini lebih ke alam yang seperti benda mati ya, kayak hujan, terus kilat, gunung, mungkin pohon, bulan, matahari, terus tanah dan lain sebagainya, atau logam. Di sini lebih ke unsur-unsur yang partikel bumi yang nggak bernyawa ya, tapi sebenarnya mereka juga punya nyawa ya. Ya kapan-kapan kalau ada yang nanya, pengen request aku bikinin video tentang ini ya, spiritual. Ya lanjut, lebih ke itu, bukan ke hewan atau ke tumbuhan, bukan. Kamu jatuhnya lebih ke itu. Dan ya biasanya orang elemental ini dia akan lebih memahami. Di sini ada The Empress ya, The Empress, The High Priestess. Itu jelas kamu memahami bahasa mereka ya. Bisa jadi kamu yang punya kemampuan ini, tapi tingkatannya yang lebih daripada yang tadi ya, yang cuman kasih tanda-tanda kayaknya kamu datang tiba-tiba hujan, atau ya kamu kayak bisa seakan-akan mengendalikan hujan gitu ya. Itu masih awal itu. Nah ini untuk kamu yang tingkatannya lebih tinggi ya, apalagi pada saat pandemi ini ya, kamu mungkin ngerasa semacam kayak sedih sendiri ya. Tiba-tiba kamu mengeluarkan air mata kalau pas waktu ada koneksi gitu ya, dan itu waktunya kan acak. Kamu nggak bisa meminta dan nggak bisa menolak ya. Tiba-tiba kamu nangis sendiri. Mungkin kamu ngerasa kayak ya, ngerasa kesedihan bumi ini gitu ya, bahwa bumi ini itu banyak dirusak oleh oknum-oknum atau manusia-manusia yang nggak bertanggung jawab. Kamu ikut merasakan sakit, kamu ikut merasakan sedih ya. Kembangkan ya bakat kamu, ini bakat yang langka ya. Kalau kamu tertarik untuk kalau kamu resonate ya, ngerasa resonate dan kamu tertarik untuk lebih mengembangkan ini ya, aku kasih sarannya di sini sedikit, cuman mungkin nggak bisa resonate ya, karena ini general reading. Mungkin kamu kalau mau private reading ya, kalau memang sudah mendesak banget gitu ya, silakan private reading. Caranya ada di description box ya, tinggal diklik nomornya, boleh tanya-tanya dulu. Tapi di sini aku kasih saran ya buat kamu yang elemental itu ya orangnya cenderung kalem, memang tenang, dan dia tidak gampang terbawa suasana. Mungkin untuk mengasahnya, pertama kamu harus mengakui bahwa kamu memang merasakan keganjilan atau keanehan itu ya. Nggak perlu tapi kata orang-orang aku gila, kata orang-orang aku nggak waras, kata orang-orang aku halusinasi. Nggak perlu mengingat-ingat itu ya. Kamu percaya dengan dirimu sendiri dan intuisimu sendiri ya. Setelah kamu menerima kemampuanmu itu, baru kendalikan ya dengan cara tadi, lebih terkoneksi dengan alam ya. Sekali waktu gitu ya, rutin kalau bisa ya, kalau bisa rutin. Misalkan pas hujan itu mungkin kamu ya pakai payung dan mantel, tapi kakinya itu kalau bisa cari yang batu-batu gitu, kakinya itu nggak usah pakai alas kaki ya. Kamu rasakan gitu, kamu konsentrasi, kamu tarik nafas dalam, kamu rasakan energi alam ini terkoneksi dengan kamu. Nah itu kayak semacam kalau di alat kesehatan itu kalibrasi ya. Jadi kayak disinkronkan gitu ya, disinkronkan antara energimu dengan energi alam ini ya, alam yang sifatnya nggak ada nyawanya, yang benda mati tapi sebenarnya ada nyawanya itu ya, kamu sinkronkan. Nah dengan kamu sering melakukan itu, maka kamu akan semakin connect dan kamu akan semakin bisa memahami bahasa alam. Oke? Ya cukup berat ya reading spiritual gitu. Oke, itu aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak, udah like, udah subscribe dan komen positif. Silakan yang mau cerita
pengalamannya, boleh banget ya. Kalau aku sempat jawab, aku jawab ya. Kalau enggak mungkin aku like aja ya. Boleh, aku seneng ya denger ceritanya teman-teman. Mungkin saling berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain yang mendengarkan video ini ya. Ya karena ya dengan cerita mungkin bisa sedikit melegakan kamu ya. Oke. Bagi yang belum like, subscribe dan juga share ya, silakan di like, subscribe dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Oke. Ya, kita ketemu di pilihan yang kedua. Bye. Yang pilih file 2 ya. Oke, karena reading spiritual itu nggak pakai kartu terbalik ya aku ya. Oke, ada di sini oracle-nya Middle World. Aku tata seperti ini ya. The Moon, Wild Woman, Water. Yang ini ada King of Swords, The Hangman, Five of Cups, Justice, Ten of Pentacles. Oke. Aku shuffle kartunya ini ya. Nanti aku bacakan satu-satu. Aku shuffle dulu, silakan berkonsentrasi. Hilangkan ekspektasi, pikiran negatif, tenangkan pikiran. Karena dengan kamu berkonsentrasi dan nyimak pada saat aku shuffle, itu energi kamu akan banyak ketarik di sini ya, dan otomatis akan lebih resonate karena ini reading spiritual. Jadi ya aku butuh energi terbanyak di sini yang konsentrasi ya, karena ya namanya spiritual itu readingan yang cukup berat dan ya interpretasinya di tarot itu cukup lumayan menguras. Cuma ya aku seneng bikin video kayak gini, siapa tahu bisa bermanfaat ya, walaupun hanya sedikit, bisa membantu kamu yang mungkin selama ini bertanya-tanya. Kamu mungkin merasakan keanehan atau merasakan hal-hal yang nggak seperti yang lain gitu ya. Ya, bisa jadi jawabannya ada di sini. Oke. Ada The Sun, Four of Cups, Nine of Cups. Oh ya, Ace of Cups. Oke. Ini unsur air lagi ya. Cuman di sini lebih kerasa banget unsur airnya daripada yang pertama tadi. Knight of Pentacles. Oh iya. Reading spiritual nggak baca terbalik ya kartunya ya. Kalau di channelku biasanya reading spiritual aku nggak pernah pakai kartu terbalik, karena spiritualisme itu lebih konsisten sebenarnya ya, lebih pasti lah daripada kehidupan. Oke, Two of Cups lagi muncul. Ya kalau ngerasa kelamaan boleh di skip ya, karena memang nggak bisa dicepet-cepetin gitu kalau shuffle kartu. Oke, ada Four of World. Iya, The World. Ya, udah ini. Oke. Lihat ya. Di sini ada The World, di sini ada Middle World. Ya. Kartu pertama dan kartu terakhir. Terus di sini juga ada Ten of Pentacles ya, kartu terakhirnya ini juga ya tentang bumi. Pentacles itu unsurnya bumi, cuman aku ngerasa kamu ini ada kaitannya sama air ya, lebih banyak ke air ya unsurnya.
lebih kental daripada yang pertama. Cuman di sini aku ngerasa bahwa karena saking banyaknya unsur air di sini, seperti kamu itu seperti merasa belum bisa mengendalikan ya, belum bisa mengendalikan. Tahu air nggak ya? Air itu kalau misalkan dia sifat air itu kan jalannya kalau dari atas ke bawah gitu ya, dia ngikuti apa yang dia lewati. Cuman sekali waktu ya, ada saat-saat tertentu air itu bisa menjadi sangat besar. Lihat tsunami ya, tsunami itu kan kayak fenomena air yang perilakunya itu berbeda dari perilaku air seperti biasanya, karena ada saat-saat tertentu dia perlu menunjukkan kekuatan besarnya dengan tsunami tadi. Dan tsunami tahu sendiri kan, tsunami itu dampaknya seperti apa ya. Ya di Aceh dulu ya, pada saat tsunami itu kayak gimana ya. Mungkin kamu juga ada sedikit ini ya, ada kaitannya dengan air juga dulu. Mungkin ini ada beberapa kemungkinan kamu yang milih kedua ini, bisa jadi kamu trauma sama air ya. Kamu mungkin pernah pada saat masih kecil hampir tenggelam di kolam renang, oke. Atau bisa jadi kamu salah satu yang pernah ngalamin tsunami tapi selamat ya, paham ya? Tadi aku nyebutin tsunami. Jadi kamu saat ini lagi trauma sama air, padahal kamu itu unsurnya air banyak ya. Kamu unsurnya lebih banyak ke air, dan ya itulah kenapa kamu belum bisa mengendalikan di sini. Kamu belum bisa mengendalikan di sini. Ada wild woman ya. Aku ngerasa di deck ini ya, pile ini gitu. Di pile ini wild woman ini maksudnya ya kamu belum, ya itu kayak malah justru berseberangan dengan kemampuanmu sendiri gitu. Kamu berseberangan, dan ya ini membuat hidup kamu ya cukup lelah ya, cukup lelah dan apa namanya, mungkin kamu lebih ke sedih ya. Aku ngerasa di sini kamu lebih ke sedih. Kenapa kok kamu seperti itu, dan kamu masih terbayang-bayang trauma kamu tentang air ini. Nah, sarannya ini juga cukup berat daripada yang nomor 1. Sebentar ya, bakatnya nanti akan aku sebutin setelah aku jawab tadi ya, sarannya kamu hilangkan trauma kamu dulu ya. Ya, kamu obati. Entah kamu mau ke psikolog atau ke orang yang paham ya tentang spiritual ya, yang kamu percaya, atau mungkin ya kalau kamu mau ya bisa reading ke aku ya tentang ini ya, untuk mengatasi trauma itu gimana ini ya. Kalau aku lewat psikologi dan tarot ya ini. Atau ya itu tadi, kamu bisa mencari orang yang bisa kamu percaya gitu ya, bisa kamu percaya untuk membantumu mengatasi trauma itu ya. Pertama itu dulu. Nanti setelah kamu bisa mengatasi trauma itu, kamu akan kamu setelah mengatasi trauma ini, kamu akan bisa mulai berdamai dengan kemampuanmu sendiri ya. Kemampuan spiritual atau bakat spiritual itu perlu sinkron ya sama diri kamu ya, perlu sinkron ya. Memang butuh waktu, dan ya, mensinkronkannya itu juga biasanya cukup menyakitkan. Oke, itu terus untuk bakat spiritualnya ya, jenisnya apa? Kalau aku ngerasa di sini kamu
sorry ya, agak nggak konsentrasi, tadi ada orang ngobrol di depan ya. Oke. Kamu di sini ya, beda sama yang kartu 1. Ini hampir mirip juga dengan elemental ya, cuma kamu lebih ke ya semacam penyeimbang unsur, penyeimbang unsur bumi ini ya, penyeimbang unsur bumi ini. Maksudnya gimana ya? Maksudnya ini kan ada the middle word ya, sama the moon. Oke. Kamu tahu kan ya, pasang surutnya air laut itu berdasarkan pergerakan bulan ya, yang berotasi kepada bumi ya. Pasang surutnya air laut itu hubungannya sama itu, dan berarti ya bahwa dunia ini ya, terutama unsur-unsur elemen bumi ini itu ada pengendalinya, dan ada pengendali lah, katakanlah pengendali. Satu mempengaruhi satu yang lain ya. Ini kan makanya the moon ya. Jadi pergerakan bulan itu mempengaruhi pasang surutnya air, udah aku sebutkan tadi. Berarti bahwa kamu ini di dalam diri kamu ya, di dalam ya, percaya nggak percaya tapi memang nyata ada orang seperti ini ya. Di dalam diri kamu itu memang ditakdirkan untuk sebagai salah satu yang salah satu yang ditugaskan untuk ikut mengendalikan keseimbangan bumi ini ya. Apa maksudnya kan ya? Nah, makanya kenapa ini kebanyakan dari kamu itu punya masalah ya, trauma lah, mungkin masalah ya, aku ngerasa juga di sini masa anak-anak yang ya katakanlah inner child yang terluka ya. Kapan-kapan aku bahas tentang inner child, atau mungkin aku bikinkan pick a card ya. Oke, jadi ini cukup kompleks. Itulah kenapa ya saling tergantung gitu ya. Kalau bumi ini lagi nggak seimbang ya, ini kan lagi nggak seimbang ya buminya ya, lagi banyak unsur apinya juga mengganas, unsur airnya, bumi ya, angin juga ya, makanya banyak air pasang ya, banyak juga kebakaran yang nggak terduga, terus banyak angin ya. Ini masih, dan mungkin sampai ya tahun depan ini kemungkinan masih terjadi ini, dan kamu otomatis terpengaruh ya dari itu. Kamu terpengaruh. Nah, jadi kayak saling mempengaruhi gitu loh, saling mempengaruhi. Dan ini ada saran ya buat kamu mengendalikannya. Tadi yang punya masalah inner child atau masalah trauma ya tentang air atau tentang apapun, di sini lebih pasnya lebih kuatnya tentang air. Kamu sembuhkan dulu, baru kemudian kamu berdamai dengan kemampuanmu ini. Kamu perlu sering meditasi, kamu perlu sering koneksi dengan alam semesta ya. Ini saranku, karena kalau kamu yang kalian ya, ini banyak, kalau kamu dan kalian yang milih ini itu nggak segera ya, nggak segera untuk bangkit mengatasi tadi ya permasalahannya tadi, blockingnya tadi ya, traumanya tadi, itu ya kamu juga punya kontribusi loh untuk alam ini ya. Makanya alam ini semakin bergejolak ya. Ini kemungkinan tersebar ya, terutama ini di Indonesia ya, aku ngerasanya, karena ya kalau di luar negeri juga ada, tapi aku lebih fokus yang di Indonesia. Kamu tersebar, yang pilih kedua ini aku ngerasa kamu tersebar di berbagai daerah, semua ada ini ya, nggak hanya di Pulau Jawa, tapi di Kalimantan ada, di
Sumatera ada, di NTT ada, Maluku, Irian Jaya, Jawa udah tak sebut, Sumatera tadi udah, Sulawesi ya, dan bahkan di pulau-pulau kecil ini juga ada ya. Ya, tugas kalian adalah atasi dulu permasalahan kalian ya, permasalahan kehidupan. Nah, itu sangat dibutuhkan karena kalian perlu mengendalikan kemampuan kalian ini. Dengan kalian bersama-sama ya, bersama-sama mengendalikannya dengan sering meditasi, sering berkoneksi dengan alam semesta, dengan Sang Pencipta. Ya, tenangkan diri kalian. Coba untuk nggak terlalu terikat dengan dunia ya. Ini bukan saatnya lagi untuk terikat dengan dunia. Ini sudah urgent. Kok jadi ngomong itu, tapi ya pesannya jadi itu ya. Ini udah urgent ya. Ya, urgent banget lah intinya. Kamu perlu segera untuk mengendalikan, oke? Karena tetap bagaimana alam ini bergejolak itu tergantung sama kalian, kemampuan kalian untuk mengendalikan. Ya memang tugas hidup kalian itu ya. Berat, aku sampai pusing ini, serius. Sampai pusing, keliangan. Ya karena energinya berat banget dan ini kamu ya. Oke. Mungkin bisa cerita ya di kolom komentar ya, silakan yang belum like, di like dan di subscribe, di share mungkin ya, bisa jadi ada teman-teman yang merasakan hal seperti topik ini ya, bisa jadi siapa tahu ada jawabannya di video ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat ya. Oke, sorry agak kata-katanya agak belibet karena ya pusing. Serius ini aku pusing, aku mau istirahat dulu nanti sebelum ke kartu yang ketiga dan 4. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Aku langsung ke kartu yang keempat. Datang lagi ya yang pilih pile 3. Tadi habis di pile 2 aku istirahat karena ya bacaan spiritual tuh bikin menguras energi, lapar. Oke, di sini ada The Owl. Oke, aku tata seperti tadi ya. The Journey, The Smoky Mirror, oke, The Heart of Sky. Di sini kartu tarotnya ya, aku bacaan spiritual. Aku selalu nggak baca terbalik ya. Ya, di sini ada Seven of Wands, Page of Pentacles, Ace of Pentacles, The Tower, dan yang terakhir ada Five of Pentacles. Ya, agak gelap-gelap ya karena di sini mendung. Semoga masih kelihatan ya kartunya. Oke, konsentrasi. Kamu yang pilih pile 3, apa bakat spiritual yang kamu miliki? Ya, silakan disimak pada saat aku shuffle ya. Karena kalau kamu nyimak, energi kamu akan banyak ketarik dan otomatis akan lebih resonate ya. Biasanya ya yang lebih resonate itu biasanya dia yang bener-bener nonton ya, secara kebetulan nemu video ini terus karena di dalam hatinya ada pertanyaan, sebenarnya aku ini kenapa ya, kok aku kayak ngerasa beda gitu, aku kayak mengalami hal-hal yang tidak masuk akal, nggak masuk logika gitu ya, karena memang spiritual itu agak berseberangan dengan logika ya modelnya. Jadi ya jelas lah kalau seakan-akan kayak nggak masuk logika karena memang sistemnya beda ya. Ya kalau spiritual ini beberapa orang mungkin nggak percaya ya, karena spiritual itu cukup sulit untuk dijelaskan secara empiris, tapi sebenarnya bisa dijelaskan secara empiris ya, cuman ya manusia aja yang belum nyampe ke situ gitu, belum tahu gitu caranya untuk membuktikan hal-hal yang bersifat spiritual. Oke, tapi itu nyata ya, karena ya aku
orangnya cukup logika sebenarnya, tapi karena beberapa kali ya merasakan kejadian yang nggak masuk akal itu tadi, dan ketemu juga orang-orang yang seperti itu, jadi ya mau nggak mau kayak dipaksa percaya. Oke, kamu yang milih file 3 ya. Apa bakat spiritual kamu? Sebenarnya bakat spiritual itu semua orang punya ya, cuman ada yang belum terasah atau masih terpendam, atau mungkin ya terpaksa terkubur karena saking sibuknya menjalani tuntutan duniawi lah intinya itu ya. Oke, langsung 3 ya. Ini tadi urutannya begini. Aku masih pengen shuffle lagi ya. Aku shuffle gini juga feeling ya, jadi kadang-kadang beda-beda keluarnya kartunya, ada yang dikit, ada yang banyak ya, karena memang kebutuhannya begitu, beda-beda. Oke, apa bakat spiritual kamu? Mungkin yang rasa kelamaan bisa di skip ya, gak apa-apa, santai aja di sini ya. Satu lagi nih. Oke, King of Pentacles ya. Tadi pas waktu keluar oracle-nya ini ya, nggak kelihatan, bentar aku geser ya biar rapi gitu, biar enak dilihat ya, sambil aku jelaskan ya. Kalau dari kartu oracle-nya ini tadi aku langsung ada yang ada something gitu, suara mengatakan bahwa ya bakat spiritualmu apa, ini terjawab ya di sini. Kamu yang percaya dengan ya semacam kayak lucid dream ya, atau kalau di Jawa ya, kalau di luar Jawa kan saya nggak tahu ya, aku nggak tahu ya sebutannya apa karena aku orang Jawa ya, bukannya aku nganu orang Jawa enggak, tapi maksudnya aku yang paham itu. Kalau di Jawa itu istilahnya seperti merogo sukmo ya. Merogo sukmo itu sebenarnya ada berbagai tujuan, berbagai cara, berbagai metode, dan bukan berarti merogo sukmo itu sukmamu keluar dari tubuh terus ya enggak kayak gitu. Ya sistemnya itu enggak gitu ya. Kalau kayak gitu nanti kamu ya nganu toh nggak hidup lagi kalau keluar ya. Sistemnya kayak pada saat kamu mimpi ya, pada saat mimpi, jadi ya nyawa atau ruhnya itu tetap di dalam tubuh, cuman kalau mimpi kan ya sukma tadi kayak berjalan-jalan di dunia, bukan di dunia ini tapi di dunia lain. Dunia lain tuh nggak hanya di dunia jin ya, tapi macam-macam, banyak. Tapi aku nggak membicarakan itu ya, aku lebih fokus ke bakat spiritual kamu. Ya, kamu mungkin ngerasa bahwa kok sering kayak masuk ke, ya ini aku ngerasanya antara mimpi dan enggak ya, antara mimpi dan enggak. Kamu itu ngerasa kayak di setengah sadar setengah enggak ya, ngerasa kayak kamu jalan-jalan gitu, kayak di dunia yang benar-benar beda dari dunia ini ya. Bisa jadi latarnya itu kayak di langit, atau mungkin banyak bintangnya melayang, atau mungkin latarnya itu ya macam-macam. Yang jelas beda banget modelnya kayak dunia ini. Nah ini
kamu memang punya kemampuan ke situ, kamu punya kemampuan kalau dalam ilmu spiritual barat ya, itu teleportasi. Teleportasi ya, kamu punya kemampuan itu sebenarnya. Cuman kalau teleportasi yang diperlihatkan di TV-TV atau di media itu kan kayak tubuh fisiknya langsung ke tempat yang jauh dalam waktu sekejap. Sebenarnya kalau teleportasi itu enggak gitu ya, bukan tubuh fisiknya, tetapi ya tadi kayak sukma tadi, di dalam satu waktu itu bisa bahkan bisa sampai ke banyak tempat ya. Ya mungkin kalian yang nggak percaya hal spiritual ya itu nggak mungkin, tapi ya anggap aja kamu yang nonton ini percaya gitu ya. Karena kalau bilang ke orang yang nggak percaya ya apapun yang terjadi tetap nggak percaya. Oke, lanjut. Jadi intinya seperti itu. Bahkan orang yang memiliki kemampuan ini itu ada beberapa hal ya, kalau dia bisa mengendalikan atau kemampuannya yang udah bener-bener dia bisa full menggunakan dengan baik ya, untuk kebaikan loh ya, ini bukan untuk keburukan. Kalau kamu menggunakan kemampuan kayak gini untuk keburukan ya kamu akan kena denda. Dendanya itu nggak hanya denda duniawi yang apalah, paling kayak misalkan koruptor itu korupsi berapa miliar tapi di penjaranya cuma 2 tahun misalkan ya, itu kan hukum dunia ya bisa dibuat. Tapi kalau hukum alam semesta itu nggak bisa, nggak ada yang bisa menolak dan nggak ada yang bisa membuat-buat ya. Jadi hati-hati dengan hukum alam semesta. Oke. Kalau kamu bisa mengendalikan ini, kamu itu bahkan bisa sampai melakukan lucid dream. Kalau kamu mungkin belum begitu paham tentang lucid dream, bisa googling, ada banyak penjelasan tentang lucid dream. Intinya kamu bisa memanipulasi mimpi ya. Fungsinya apa? Banyak fungsinya ya. Namanya orang yang punya kemampuan memanipulasi mimpi itu jelas dia bisa teleportasi itu juga ada kaitannya sama telepati ya. Intinya kemampuan dua itu saling bersinergi lah intinya, dan kamu punya dua-duanya. Ada yang hanya fokus di teleportasi aja, tapi kamu yang pilih ini punya dua-duanya, bisa teleportasi dalam hal tadi ya, kayak tiba-tiba bukan tubuhmu, sukmamu itu kayak di dunia yang antah berantah gitu. Dan kamu juga bisa telepati. Nah ini bisa difungsikan untuk misalkan nih mengirimkan mimpi ya, misalkan kamu ingin menyampaikan perasaan kamu atau menyampaikan permintaan maaf yang mungkin kamu udah lama nggak kontak-kontakan dengan orang itu, terus kamu pengen minta maaf, kamu kehilangan kontaknya, dan kamu bisa minta maaf sama dia dengan memanipulasi mimpi tadi. Jadi sistemnya kamu kamu pada saat tidur bermimpi ya kamu masuk mimpinya itu masuk dalam mode alfa masihan ya. Jadi kamu masih sadar, refleks kamu masih sadar, dan pada saat kamu masuk ke antara peralihan alfa dan theta itu kamu berhenti di situ, kamu kendalikan di situ, dan kamu mengirimkan permintaan maaf kamu. Intinya kamu terkoneksi dengan orang itu dan kamu masuk ke dalam mimpinya orang itu, dan kamu bisa meminta maaf langsung lewat mimpinya itu ya. Seperti itu sistemnya ya. Mungkin buat kamu yang nggak ngerasakan ini, apa itu ngawur gitu, apalah ya, mungkin gitu ya karena memang nggak tahu kan ya, nggak ngerasakan, jadi ya wajar kalau komen seperti itu. Tapi kalau kamu yang merasakan pasti tahu, oh ya aku juga ngerasakan gitu, bener, nah pasti gitu ya. Nah kalau di kartunya ini kemungkinan masih ada ya, kamu
masih loncat-loncat ya. Kadang-kadang kamu bisa, kadang-kadang enggak, dan kamu bingung ini ya. Ini kan makanya ada the tower, terus di sini five of pentacles-nya ini keluar 2 ya. Five of pentacles itu kan macam-macam ya artinya. Kalau di deck ini aku merasakan bahwa kamu masih belum bisa, ya jelas ya, ini masih belum bisa mengendalikan sepenuhnya, dan kamu kayak semacam sering kehabisan energi ya. Tiba-tiba misalkan kamu pas kecapean habis kerja atau habis aktivitas terus kamu ketiduran, itu tiba-tiba kamu ini kayak jalan-jalan gitu kemana gitu, dan itu benar-benar menguras energi kamu karena kamu belum mengendalikan ya, separuh energi kamu terkuras, dan itu benar-benar bikin kamu bangun itu capek banget ini ya, capek banget dan bingung. Kamu bangun itu bingung, aku tadi kemana, terus ngapain gitu ya. Ya kartu ini ya, the owl, the journey ya kan, the heart of sky sama the smoky mirror. Intinya di sini masih ada ini ya, aku paling ininya di the devil. Bakat kamu ini masih terkendala pada sifat kamu satu ini ya, yang belum kamu bisa kendalikan. Kamu gampang tersulut emosi ya, aku ngerasa di sini. Maksudnya gampang ini juga ya, Three of Swords ini juga ini Eight of Cups ini juga sama nadanya itu sama. Intinya kamu itu gampang, misalkan ada orang yang bilang apalah sesuatu tentang kamu atau keluarga kamu itu kayak tersulut emosi dan seakan-akan kayak nggak terima gitu, masih nggak terima, terus pengen ya, bukan kok membalas mukul atau gimana, enggak, tapi kamu di dalam hati itu sangat nggak terima dan membalas mungkin dengan kata-kata yang nggak enak ya. Ini cenderung berteriak gitu ya, modelnya cenderung berteriak. Apa yang kamu pikirkan itu langsung kamu ungkapkan gitu, berteriak, dan mungkin ini menyinggung beberapa orang ya. Walaupun misalkan ada orang yang bilang ke kamu itu memang maksudnya mau ngelokne atau menghina ya, tapi kan apa namanya, nggak perlu sampai dibales ya karena bakat spiritual ini kan sangat bertolak belakang ya, sangat ya, dia crash gitu kalau sama karakter-karakter yang ya katakanlah berangasan ya, kalau dalam bahasa Jawa itu berangasan yang kurang bisa mengendalikan emosi. Nah ini sarannya adalah ini ada Page of Swords, Page of Pentacles sama Ace of Pentacles, Ace of Wands ya, oke ya. Ini jelas banget kamu ya, itu juga ada Two of Wands. Kamu perlu belajar lebih banyak ya tentang pengendalian emosi. Oke. Karena dengan kamu mengendalikan emosi ini, maka kamu secara otomatis akan mengendalikan kemampuanmu. Ya rugi ya kalau kamu belum bisa mengendalikan kemampuanmu, karena ini cukup ya, kalau kamu bisa mengendalikan ini sangat berguna. Maksudnya berguna itu bukan untuk cari kekayaan sebanyak-banyaknya, enggak, tapi berguna untuk membantu orang lain ya. Mungkin bisa ya apa namanya, ada beberapa manfaat yang kamu dapatkan, atau kamu akan, kalau kamu sudah sudah selesai dengan kamu bisa mengendalikan emosi, mungkin kamu jadi orang yang ya kalau ada orang yang ngomong gitu, jadilah the hangman ya, diem aja dulu, nggak usah ngomong dulu, ditahan gitu loh mulutnya itu ditahan dulu, nggak usah ngomong dulu, nggak usah nyeplos dulu. Kalau perlu kamu cari ya, mungkin kamu menghindar dulu ya, biar emosinya itu nggak sampai mengeluarkan kata-kata ya, kamu tenangkan pikiran. Nah baru mungkin caranya seperti itu dulu. Nanti lama-lama kamu akan jadi orang yang sabar ya. King of Pentacles ini ya, King of Pentacles itu tenang ya orangnya, tenang dan
Ya, aku ngelihat The Chariot ini maknanya itu juga sama dengan ini The Journey, The Heart of Sky sama. Jadi memang ini benar-benar kelihatan banget kalau uh, kamu itu. Nah ini juga Seven of Wands ini aku ngerasa bahwa memang kemampuan kamu itu bisa mengendalikan mimpi ya, lebih ke itu, dan juga bisa teleportasi, bukan fisiknya tapi lebih ke sukmanya gitu ya. Nah, teleportasi ini juga bisa untuk memantau keadaan, ya ada sponsor. Abang tukang somai. Oke, teleportasi ini bisa untuk memantau daerah atau tempat yang bahkan kamu nggak kesana pun kamu tahu kondisinya seperti apa. Ini kan sangat bermanfaat ya untuk hal-hal spiritual ya. Oke, aku nggak mau terlalu dalam ya, nggak berani ya. nggak berani terlalu dalam ya. Intinya itu ya, semoga resonate ya. Kalau kamu memang bener-bener ya, aku fokusnya di sini, kamu yang bener-bener sudah diambang, aduh aku nggak tahu lagi harus gimana, aku nggak tahu lagi harus kemana, apa yang harus aku lakukan, gimana cara mengendalikan, mungkin bisa private reading ya. Di description box itu ada nomornya, silahkan diklik, boleh tanya-tanya dulu. Saya nggak akan marah kok kalau ada yang nanya dulu, aku nggak akan marah. Jadi ini intinya ya, atau mungkin kamu punya temen yang spiritualis gitu, atau siapa lah ya yang kamu percayai, intinya itu kamu datangi mereka, dan kamu konsultasikan permasalahan kamu ini atau kondisi kamu ini ya. Nah nanti lama kelamaan ya, intinya kamu perlu dibimbing, ini sangat perlu dibimbing, karena ya hidup kamu itu kayak The Tower ya, tiba-tiba tiba-tiba gitu bukan keluar ya, gimana yang jelasinnya. Tiba-tiba pokoknya kamu masuk ke dunia yang kamu nggak kenal gitu, dan kamu belum paham ini gimana. Nah ini kalau nggak segera cukup berbahaya ya, karena di dunia lain itu banyak makhluk yang kamu nggak kenal dan nggak tahu mereka itu apakah pembohong atau gimana karakternya kan ya. Di sana banyak makhluk yang ya cukup membahayakan bagi manusia yang masih hidup di dunia ini ya. Oke, mungkin itu aja bagi yang pilih kartu 3 atau pile 3. Terima kasih udah menyimak ya. Aku bikin bacaan spiritual ini khusus buat kamu-kamu yang percaya aja ya. Kalau kamu nggak percaya, lebih baik nggak usah klik videonya ya, karena ya nanti daripada nggak nyambung, ini apa kok gini, atau mungkin nganggep itu halusinasi ya. Nggak apa-apa kalau kamu mau nganggep halusinasi, tapi ini memang benar-benar nyata ada gitu, dan mungkin nggak banyak orang yang tahu aja gitu aja. Karena memang ilmunya kan berseberangan atau beda gitu loh sistemnya sama logika. Oke ya, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bagi yang bagi yang belum like, silakan di like, yang belum subscribe silakan di subscribe. Mungkin bisa di share ke teman-teman yang membutuhkan jawaban ya, mungkin dia lagi punya pertanyaan-pertanyaan yang mendesak, jadi bisa di share ya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat. Oke, aku langsung ke file yang keempat ya. Bye bye. File 4. Oke, kita buka dulu. Di sini ada The Coyote. Gini ya. Kok kebalik dari kanan dulu. The Coyote, The Serpent, sama The Witness. Oh ya, loh, kok 3? Oh ya. Berarti memang hanya 3 aja yang dibutuhkan ya pesannya ya. Gini loh, aku kalau shuffle kartu tuh berdasarkan feeling ya. Jadi ya mau dia keluarnya berapa ya itu, aku nggak mau memaksakan ya.
biar kartunya nganu sendiri. Loh, ini malah 6. Wah. Oke, kita lihat. Aku geser dulu ya. Pertanyaannya, apa bakat spiritual yang kamu miliki? Aku ulang-ulang lagi, ini khusus buat kamu yang percaya aja ya. Buat kamu yang nggak percaya, lebih baik kamu lihat video yang lain ya, karena ya kalau nggak percaya kan jadinya nggak nyambung ya kan. Namanya juga nggak percaya. Oke, aku shuffle dulu, nanti aku jawab. Untuk readingan spiritual aku ulang-ulang terus. Kartunya itu nggak aku baca terbalik ya, jadi meskipun dia jatuhnya terbalik, tetap aku baca nggak terbalik, kecuali kalau tentang permasalahan percintaan atau karir dan lain sebagainya yang kehidupan itu ada kartu yang aku baca kartu terbalik, karena ya beda ya sistemnya ya. Oke. Disimak ya sambil tanyakan apa bakat spiritualmu yang sebenarnya. Ya aku feeling ya ini, karena ini bukan requestan ya, ini bukan requestan tiba-tiba aku pengen bikin video ini. Biasanya ya ada beberapa yang bertanya ya, di dalam hatinya bertanya sesuatu dan mungkin bisa tergambar di video ini, bisa intinya sorry ya, aku kalau tentang spiritual gitu ngomongnya biar terbata-bata jadinya, soalnya ya energinya cukup wow. Kalau kamu mendalami spiritual, kamu pasti tahu, kamu pasti paham. Oke, kalau kelamaan bisa kamu skip, cuman kelebihannya yang nyimak itu nanti tiba-tiba pas aku shuffle ada pesan apa gitu ya. Jadi kalau kamu skip kan nggak enaknya itu kelewatan pesannya, tapi nggak apa-apa kalau mau di skip, boleh santai aja di sini ya. Tapi biasanya yang resonate itu yang bener-bener nyimak dan bener-bener butuh jawaban pada saat ini ya, pada saat kamu ngeklik, karena ini timeless ya. Kalau kamu ngerasa nggak resonate, berarti kamu belum butuh jawaban tentang itu, atau permasalahanmu atau kondisimu masih belum membutuhkan readingan yang seperti ini gitu ya. Oh iya, sekedar info ya, aku memang sengaja menghapus komentar yang tidak enak dibaca. Karena apa ya, sebenarnya aku nggak baperan ya orangnya, tapi aku cuman menjaga biar kolom komentar itu kondusif gitu loh, dan teman-teman yang lain yang mau komentar, yang pengen cerita itu biar enak ceritanya. Kalau mau nonton video sambil baca-baca komentar tuh biar ya, kalau komentarnya enak-enak kan bacanya juga enak ya. Tapi kalau ada komen negatif itu bikin pikiran jadi negatif juga ya. Ya jangan salah loh, walaupun hanya komentar negatif itu akan mempengaruhi energi ya, memang seperti itu ya. Oke, aduh sorry, ada semut. Oke. Three of Pentacles kelihatan. Aku geser dikit ya. Ini kenapa aku pengen shuffle terus ya? Ya mungkin memang butuh kartu yang banyak yang ini. Oke, bisa di skip ya kalau kamu kelamaan, atau disimak juga nggak apa-apa. Sorry ya, mungkin agak peteng, agak gelap karena ya ini readingan sore-sore, jadi oke, banyak sekali nih. Sebentar ya,
Aku pause dulu, aku nata kartunya ya biar nggak kelamaan. Oke, tadi aku pause bentar karena nata kartunya ya. Cukup banyak yang 5 ini ya, dari 4 kartu ini beda-beda energinya beda-beda. Oke, langsung aja aku bacain ya. Sebentar ya, aku mau menyusun kata-kata ya. Dari kartunya ini, apa bakat spiritual yang kamu miliki ya. Ini ya, kamu indigo ya. Kamu indigo yang keempat ini. Mungkin yang saat ini masih belum menyadari ada, tapi mungkin sebagian besar dari kamu yang nonton, yang pilih file 4 ini, kamu sudah menyadarinya. Ya mungkin belum, ya nggak 100% percaya, nggak 100% oh ya aku memang indigo, enggak, tapi masih ya ada indikasi ke sana, dan kamu mungkin menyadari sebenarnya ya kamu indigo. Dan aku merasa di sini ada 2 ya, maksudnya ada 2 itu gini, bakat spiritualmu ini ada 2 yang membackingi aduh bahasannya nggak enak. Oke. Wow, energinya cukup berat, sorry ya. Memang kamu dari lahir seperti ini, memang kamu dari lahir punya bakat ini, dan plus ada something atau makhluk gaib yang memang sama kamu ya. Kalau aku feeling kuat banget ya, feelingnya kuat banget itu di kamu memang semacam turun temurun dari, ya biasanya turun temurunnya itu ya turun temurun kayak punya semacam, ya kalau bahasanya kodam ya, pendamping, dan ini nggak bisa ya ini perjanjiannya itu udah lama banget, udah mbah-mbah yang dulu banget ya, mbah-mbah kamu yang dulu banget, dan ini memilih ya, memilih, dan yang dipilih itu biasanya nggak bisa menolak ini. Kalau mau memutuskan kontrak ini butuh waktu yang cukup lama, dan butuh spiritualis yang ya jam terbangnya tinggi, dan orangnya tidak keduniawian ya. Mungkin kalau kamu mau memutus kontrak dengan kodam leluhurmu ini kodam bukan leluhurmu tapi kodamnya, paham ya, maksudnya beda soalnya. Kalau leluhurmu itu berarti menitis bahasanya, tapi kalau ini lebih ke kodam, dan itu biasanya kontrak kan ya, kontrak. Dan terus mereka memilih, biasanya misalkan kakek kamu atau nenek kamu, biasanya itu nggak langsung ke bapak atau ibu kamu. Ibu ini ya, aku ngerasa kuat ini dari ibu, nggak langsung ke ibu kamu, tapi biasanya ke cucunya atau mungkin canggahnya. Jadi seperti itu sistemnya ya, agak lompat-lompat. Oke, sorry sebentar. Oke, lanjut. Tadi aku menenangkan diri dulu. Wow, cukup berat ini. Aduh. Ya, tapi kalau kamu mau memutuskan kontrak ini jangan ke saya ya. Saya belum sanggup. Beneran, ini saya belum sanggup. Aku belum sanggup. Gak nyampe ilmuku. Lanjut ya. Aku gak fokus ke situ, tapi aku mau fokus ke jawaban dari pertanyaan di video kali ini. Apa bakat spiritual kamu? Jelas kamu indigo ya. Kamu tahu sendiri ya indigo itu gimana. Jadi kamu bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Ini lebih kepada jin ya, lebih kepada jin. Dan mungkin kamu juga nggak hanya jin-jin yang berkeliaran di sekitar ya,
yang jahil-jahil itu enggak, tapi juga kamu bisa berkomunikasi dengan jin korin ya. Aduh, sorry ya teman-teman, aku kalau reading spiritual itu agak mandek-mandek atau ya, kamu yang nggak percaya mending nggak usah nonton gitu. Beneran ini. Oke, aku lanjutin. Jadi itu kamu bisa berkomunikasi juga dengan jin korin yang mereka yang udah meninggal kan, mereka yang udah meninggal jin korinnya itu masih ada di dunia ini dan mereka berkeliaran, mereka bebas meskipun sisa-sisa memori dari orang yang diikuti itu ada ya, tapi mereka sifatnya udah bebas, udah nggak sama orang yang diikuti itu karena udah meninggal kan ya Kak. Kalau jin kan usianya sangat lama, ribuan tahun, bahkan bisa puluhan ribu tahun. Dan ya itu, aduh, sebentar ya. Oke, aku lanjut. Sorry tadi aku pause beberapa kali ya karena energinya berat ya ini. Ya, kamu perlu mengendalikan ini ya. Aku ngerasanya kamu udah tahu kalau kamu itu indigo. Mungkin beberapa orang yang paham tentang spiritual itu ngasih tahu bahwa kamu ya punya diikuti oleh kodam dari keturunan ya. Dan kalau aku ngerasa di sini kamu bukan dari keluarga yang biasa aja ya. Karena ini wujudnya semacam naga ya, naga, dan biasanya yang kodam leluhurnya itu bentuknya semacam naga atau ular yang emas ya, ular yang sisinya itu kayak berkilauan gitu, meskipun warnanya mungkin hijau atau apa, nggak harus kuning, tapi hijau itu pun kayak berkilauan banget, bener-bener berkilauan banget. Itu biasanya secara ajaib itu keluarganya kayak dilimpahi banyak banyak uang lah intinya. Uang di sini aku ngeliat ada Seven of Pentacles, Three of Pentacles, Nine of Pentacles ya, walaupun bukan Ten of Pentacles, tapi di sini ada Six of Wands, di sini ada King of Pentacles juga. Dan memang mbah-mbah kamu dulu itu terkenal di masyarakat situ sering membantu ya, katakanlah seperti bukan membuka ya seperti jasa paranormal, tapi mungkin memang orang-orang situ ya tahu aja gitu. Di sini ya kamu lihat ya, ada The Emperor ya, keluar 2 kali. Terus ini Two of Wands, ini Three of Wands ya urutannya. Ini ada Two of Pentacles, ini Three of Pentacles ya. Intinya sebentar ya. Oke, sorry, ada gangguan lagi, sorry banget. Kayaknya aku nggak boleh terlalu banyak ngomong soal ini ya. Intinya itu tadi, bakat spiritualmu apa, kamu indigo, sudah, titik. Oke, aku sudahi aja karena ya begitulah, sorry. Hanya itu yang boleh aku sampaikan ya. Ya, terima kasih buat kamu yang nyimak ya. Sekali lagi, kamu yang nggak percaya ini lebih baik nggak usah komen, dan nggak usah komen negatif ya di kolom komentar ya, nanti akan aku hapus, soalnya nanti mempengaruhi energi teman-teman yang lain yang baca. Aku memang khusus reading spiritual buat yang percaya dan buat yang bener-bener mendengarkan ya, maksudnya bukan mendengar, buat yang bener-bener membutuhkan jawaban atas
hal atau tema spiritual ya. Bentar. Oke, mungkin cukup ini aja. Cukup ini aja. Berat ya. Ya, terima kasih teman-teman yang udah support channelku, udah like, subscribe, komen positif dan juga share. Silahkan kalian cerita di kolom komentar boleh ya, tapi yang positif karena ya akan dibaca banyak orang ya di situ ya. Terus yang merasa video ini bermanfaat silahkan di like, subscribe dan juga komen positif dan share. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Yang pingin request silahkan di kolom komentar ya. Habis ini aku mau bikin lagi, besok lah mau bikin lagi video yang kaitannya dengan ya jangan spiritual dulu lah. Berat energinya ya. Udah gitu aja. Terima kasih banyak. Ya, bye bye.